Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Wa ya ibadallah ya bunda, Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ngopak ngobrol perkara akhlak bersama saya Ustadz Oren di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, bahagia ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas intinya, hari demi hari, minggu berlalu, tahun pun berganti. Ramadan kali ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah virus COVID-19. Yang jelas, bagaimanapun bumi Allah ini semakin tua dan semakin berdandan seperti nenek-nenek yang didandani. Artinya apa? Kita akan sampai di penghujung, yaitu akhir zaman. Hidup tidak lama, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kita akan bergantian, bergiliran. Ada yang lahir, ada yang mati. Ada hidup, ada mati. Ada bahagia, ada sengsara. Ada laki, ada perempuan. Ada malam, ada gelap. Artinya apa? Life is short. Hidup ini singkat. Hidup ini tidak lama, hidup ini sebentar saja. Hidup ini sekejap, kata orang Malaysia, Melayu sana. Ya, hidup ini tahu-tahu ayah bunda. Maksudnya tahu-tahu apa? Tidak ada tempe-tempe. Sebenarnya tahu-tahu. Tadi subuh, tahu-tahu sudah zuhur. Barusan zuhur, tahu-tahu sudah asar. Barusan asar, tahu-tahu sudah maghrib. Barusan maghrib, tahu-tahu sudah isya. Barusan isya ayah bunda, tahu-tahu sudah subuh kembali. Artinya apa? Cepat waktu berlalu dengan kencang sekali. Artinya apa? Kita hanya singgah sebentar. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat kita meninggal. Di mana kita tinggal nanti? Dua tempatnya ayah bunda. Jemaah sekalian, surga atau neraka. Tergantung amalan kita ketika berada di dunia. Oleh sebab itu, saya mengingatkan usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya hanya mengingatkan ayah bunda, karena hidup ini tidak lama. Nenek saya sering mengatakan, "Cu, jangan lupa sholat. Cu, jangan lupa ngaji. Hidup kaya miskin, kemuliaan bukan karena kaya dan miskin, tapi kemuliaan ketika kita dekat dengan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi artinya apa? Saya hanya mengingatkan, dan saya teringat dengan firman Allah surat Al-Hajj ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Simak dengan iman ayah bunda jemaah sekalian. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu nanti di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Artinya apa? 3 jam kita hidup di akhirat nanti itu sama ayah bunda di dunia ini 125 tahun saja. Artinya apa? 1,5 jam di akhirat nanti itu sama dengan 62,5 tahun kita hidup di dunia. Pertanyaannya, berapa tahunkah umur umat Nabi Muhammad SAW? Beliau bersabda mengatakan, mengingatkan kepada kita, "A'mari ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan." Umur umatku, kata beliau, di antara 60 sampai 70 tahun. Pertanyaannya, singkat atau lama? Singkat sekali. Artinya apa? Kita hidup cuma 1,5 jam saja ayah bunda jemaah sekalian. Nggak lama, 1,5 jam itu sebentar. Oleh sebab itu, sadarlah kita. Dengan kehidupan yang singkat ini, banyak dosa yang kita lakukan dalam kehidupan ini dan kita tidak sadar sama sekali. Saya teringat dengan sebuah kisah, terinspirasi dari seorang pengusaha kaya. Dan pengusaha ini luar biasa.
Ya, saking kayanya dia kenal dengan pejabat, pengusaha di mana-mana. Di dunia pun dia kenal. Kaya dia, hebat dia. Ya. Pengusaha ini umurnya 60 tahun. 60 tahun umurnya. Anaknya 8. Hartanya banyak, sawit, getah, rumah, tanah, mobil, rekening Indonesia, luar negeri dia punya. Kaya. Ya, presiden pun kenal dengan dia. Artinya apa? Dengan kekayaan itu, ketika sudah berumur 60 tahun, dia baru sadar dan batinnya tersiksa. Suatu hari, singkat cerita ayah bunda, dia masuk masjid, saat itu dia sholat asar sendirian. Dan ketika dia sholat, lewatlah teman karibnya, seorang pemuda yang sering bermain dengan dia. Ya. Anak muda ini kaget dan terkejut melihat pengusaha ini sholat. Dia masuk masjid, anak muda ini duduk di sampingnya. Dan ketika duduk di sampingnya, apa yang terjadi? Dalam sujudnya pengusaha ini, terisak-isak menangis. Menangis. Dan dia heran dan terkejut. Ajib katanya. Luar biasa ini. Saya tidak pernah melihat orang sholat menangis. Tapi ini, saya kenal orang ini dan saya tahu siapa dia. Dalam sujud dia menangis. Singkat cerita, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa kata anak muda ini kepada pengusaha ini? Wahai pengusaha, tumben. Tumben engkau sholat. Ada apa? Sampai engkau menangis. What happened with you? What's wrong with you? Aku masih ingat kata-katamu dulu waktu kita mabuk. Waktu engkau teler, kita bermain di diskotik. Engkau mengatakan, orang kalau sudah masuk masjid pasti banyak hutang. Orang kalau sudah masuk masjid pasti habis berantem dengan bininya. Orang kalau sudah masuk masjid pasti banyak masalahnya. Hari ini engkau kulihat masuk masjid, berarti engkau banyak masalah. Terdiam pengusaha ini mendengarkan pemuda ini berbicara. Sampai pemuda ini penasaran dan bertanya, wahai pengusaha, bolehkah aku bertanya kepada engkau? Silakan anak muda, apa pertanyaanmu? Sampai hari ini berapa sih umurmu? Sampai engkau sholat seperti ini? Anak muda, ku jawab, jangan bantah. Umurku sampai hari ini baru 3 tahun. Kaget anak muda ini. Merah padam wajahnya, 3 tahun. Iya, kau bertanya, aku jawab. Aku bertanya yang kedua, jujur jawabnya. Engkau harus jujur. Aku akan jujur, silakan bertanya. Berapa jumlah anakmu wahai pengusaha? Dengan tenang pengusaha ini menjawab, ayah bunda jemaah sekalian, anakku, wahai pemuda, baru 1. Marah anak muda ini, kurang ajar. Orang sholat itu jujur. Tapi engkau sholat tapi nggak jujur. Aku tahu berapa umurmu. Aku tahu anakmu berapa jumlahnya. Terakhir aku bertanya jujur, menjawabnya, wahai pengusaha. Setelah ini aku nggak akan bertanya kepada engkau. Kalau dihitung hartamu, sawit, getah, rumah, tanah, mobil, rekening Indonesia, luar negeri, totalnya berapa jumlahnya semua? Dengan tenang pengusaha ini menjawab, anak muda, akan kujawab, hartaku semuanya, totalnya kurang lebih kira-kira 40 sampai 50 juta rupiah. Ketika anak muda ini mau pergi dengan emosi, ditarik tangan anak muda itu, dibawa ke teras masjid, barulah dijelaskan satu persatu oleh pengusaha ini kepada anak muda, temannya ini. Anak muda, akan kujawab satu persatu. Yang pertama, kau bertanya berapa umurku. Benar, secara angka umurku 60 tahun. Tapi pada hakikatnya baru 3 tahun ini kita tidak pernah jumpa. Baru 3 tahun ini aku sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru 3 tahun ini aku sadar ada kehidupan setelah kematian. Baru 3 tahun ini aku sadar ternyata apa yang kulakukan puluhan tahun pasti ada balasannya. Hari ini, baru 3 tahun ini aku sadar ternyata ada azab kubur. Baru 3 tahun ini aku sadar harta yang kuambil, tanah yang kupunya, semua yang kulakukan maksiat itu pasti ada balasannya. Tahukah engkau kenapa dalam sujud aku menangis? Tahukah engkau anak muda kenapa air mataku tidak pernah berhenti menangis dalam sujud? Yang kubayangkan dosaku puluhan tahun. Dulu bini orang biniku, janda orang punyaku, tanah orang ku ambil. Dan aku ingin mengembalikan tanah itu tapi aku tidak tahu siapa yang punya. Itu yang kubayangkan, batinku tersiksa hari ini. Aku berdosa dan pasti aku akan dicampakkan ke neraka sebelum aku menikmati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda, umurku baru 3 tahun. Yang kedua, engkau benar anak muda. Anakku 8. Lahir dari rahim istriku, aku yang buat ke-8-nya. Nggak ada bantuan tetangga. Tapi demi Allah aku sampaikan, anakku 9 tulang pangkuan bunda hanya 1. Dan anakku yang 1 ini, karena lahirnya hitam pendek, botak kepalanya, buruk rupanya, beda dengan yang 7 yang lainnya, aku tidak mengakui dia anakku. Dari kecil ku tampar, ku hajar, ku jewer kupingnya kelas 5 SD.
Ketika dia minta beli buku, Iqra, aku katakan kau bukan anakku, ku tampar. Ketika ingin beli sajadah, ku jewer dia, ku katakan kau bukan anakku. Sampai kelas 5 SD. Akhirnya apa? Dia lari dari rumah anakku yang satu ini. Tahukah engkau anak muda? Tahukah engkau anak muda, minggu kemarin anakku menelpon. Apa katanya? Papa, ini anakmu yang buruk rupa, pendek, hitam, botak. Pak, puluhan tahun aku tidak pulang ke rumah, aku tidak pernah dendam kepada papa. Papa motivator hidupku. Aku rindu dengan papa, aku sekarang di Jerman, Pak. Aku di Jerman. Aku sekarang ketika lari dari rumah, aku diambil ayah angkatku. Aku disekolahkan S1, S2, S3 di Jerman. Sekarang aku dosen, gajiku ratusan juta, Pak. Pak, dalam doaku, namamu ku sebut dan mama. Aku tidak pernah dendam kepada papa dan mama. Demi Allah, aku mendoakan kalian berdua. Aku rindu ingin pulang. Aku ingin mencium kakimu. Aku ingin menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua. Tahukah kau anak muda? Kenapa dalam sujud aku tidak pernah berhenti menangis? Aku membayangkan anakku yang buruk rupa. Ternyata dialah anak yang soleh. Benar kata Rasulullah dalam sabdanya, "Iza mata banu Adama in qata'a amalu illa min salas." Apabila anak cucu Adam mati meninggal dunia, putus amalnya kecuali 3. Di antara 3 itu apa? Waladin saleh, ya doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ternyata anakku yang soleh cuma 1 yang mendoakanku. Bahkan anakku mengatakan, Pak, izinkan anakmu yang buruk rupa ini setiap bulan mentransfer gajinya 1/4 kepadamu. Aku tidak menghinamu, Pak. Aku tahu engkau orang kaya, tapi aku ingin berbakti, berbuat baik kepadamu. Allahu Akbar. Aku ingin pulang, Pak. Ini yang menyebabkan air mata aku tidak pernah berhenti menangis, anak muda. 7 anakku di ketiakku, bajingan mafia. Belum aku mati, baru masuk rumah sakit Pondok Indah. Dia berbaris bawa pena, bawa kertas, minta warisanku. Mobilku digadaikannya, tanahku, sertifikatnya digadaikannya. Aku belum mati. 7 anakku ini bukan anakku tapi musuh bagiku. Benar kata Allah dalam sabdanya, Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Apa kata Allah? Sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh bagimu. Maka hati-hati. Kalau tidak kita didik dengan agama anak ini, harta yang kita cari dengan keringat kita, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, akan dirongrong, bahkan diambil anak kita, dan kita pun dibunuhnya perlahan sebelum kematian kita. Tahukah engkau? Anakku cuma 1. 7 ini musuhku, bukan anakku. Tahukah engkau lagi apa yang dikatakan anakku yang di Jerman ini? Pak, aku minta maaf kepada papa. Dalam telepon dia berkata, Pak, aku tidak minta restu kepadamu. Aku sudah menikah dengan perempuan bule, Pak. Perempuan Jerman tinggi semampai, mirip Maudy Kusnedi, Pak. Satu lagi, Pak, engkau sudah punya cucu dariku 3 anak perempuanku. Alhamdulillah, anakku yang 3 tidak mirip denganku, tapi mirip emaknya, putih-putih, tinggi semampai. Izinkan kami Idul Fitri pulang, Pak. Izinkan kami pulang bersama. Kami ingin bersujud di kakimu. Anak muda, tahukah engkau? Sudah aku sampaikan dalam sujud kenapa aku menangis. Walaupun tidak ada orang tua durhaka kepada anaknya, tapi aku zolim terhadap anakku. Aku ingin dia pulang. Aku yang mencium kakinya. Aku yang membasuh kakinya. Aku merasakan mencampakkannya dari rumah karena buruk rupanya. Ayah bunda jemaah sekalian. Yang terakhir ku katakan kepada engkau pemuda, wahai anak muda. Hartaku banyak, sawit, getah, rumah, tanah, mobil. Aku susah menghitung sertifikat di mana lagi aku nggak tahu. Banyak hartaku, rekening Indonesia luar negeri banyak. Tapi hartaku yang sebenarnya, tahukah engkau? Baru 40 sampai 50 juta rupiah itu yang kuinfakkan ke masjid. Kuberikan ke fakir miskin. Kuberikan kepada para ulama yang berjuang di jalan dakwah. Baru 40 sampai 50 juta rupiah. Yang lain bukan milikku. Ayah bunda, jemaah sekalian, jangan-jangan pengusaha ini adalah kita. Jangan-jangan kita ini adalah pengusaha tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak terlambat untuk bersujud kepada Allah. Karena hidup ini singkat, hidup ini tidak lama. Sebentar saja. Hidup ini tidak lama. Karena hidup tidak lama, ayah bunda, akan dipertanggungjawabkan. Rasulullah bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin." Tidak akan beranjak kaki anak Adam pada hari kiamat nanti sampai ditanya 4 perkara. Apa yang 4 perkara itu? Yang pertama, yang akan ditanya adalah an umrihi fima afna, tentang umur kita. Apa yang telah kita lakukan dengan umur yang singkat ini? Di mana kita habiskan umur ini, ayah bunda jemaah sekalian?
Syair Arab mengatakan wagtanim umraka ibbanas siba fa in zada ma'asyaibi nakas. Pergunakan umur di masa muda, di masa kuat, di masa hebat, punya jabatan, pangkat, kedudukan. Kenapa? Apabila umur bertambah dengan bertambah uban di kepala, pada hakikatnya jatah hidup kita berkurang. Artinya apa? Semakin dekat kita ke tempat peristirahatan kita, yaitu kuburan. Jadi ayahanda, umur ini akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, apa yang ditanyakan di hari akhirat nanti, kaki nggak beranjak diikat oleh Allah. Yang ditanyakan ane ilmihi fi ma'amila bihi, tentang ilmu yang kita dapatkan, sudahkah kita amalkan? Barusan kita dapat ilmu di bulan Ramadan ini. Sudahkah kita amalkan ilmu? Sudahkah kita bahagiakan istri kita? Sudahkah kita bahagiakan keluarga kita? Allahu Akbar. Ilmu yang kita dapatkan setiap Jumat, majlis ta'lim, mari kita amalkan. Kalau tidak, akan menjadi pertanggungjawaban. Yang ketiga, yang akan dipertanyakan pada hari kiamat nanti adalah an malihi min ainak tasabah wa fima anfaqah. Harta, dua pertanyaannya. Maka orang kaya itu lama perjalanannya masuk surga. Maka beruntunglah orang yang miskin. Ya, jangan bersedih kalian, karena kalian akan cepat masuk surga, karena hitungan kalian tidak banyak. Tapi orang kaya, perbandingannya bisa 500 tahun lamanya dengan orang miskin. Makanya, ya, Abdurrahman bin Auf itu sedih ketika mendengarkan sendalnya Bilal bin Rabah itu sudah berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cemburu beliau. Makanya dua pertanyaan, dari mana harta kita dapatkan, kemana kita keluarkan. Yang terakhir yang akan dipertanyakan adalah an jismihi fima ablah, tentang anggota badan, apa yang telah kita lakukan. Tangan kita yang ramah, rajin menjamah, megang punya orang yang bukan haknya, belum halal dipegang-pegang, di jamah-jamah. Mulut kita, hati-hati, ini dipertanggungjawabkan. Mata kita melihat hal yang tidak diridhoi Allah. Di handphone kita, hei bujang lapuk, ngapain kalian lama-lama di kamar mandi, di kosan kalian? Hati-hati. Mata, telinga kita, kaki kita. Makanya di akhirat nanti, bahkan dalam surat Yasin yang kita baca setiap malam Jumat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti mulut terkunci, tangan berbicara. Ini bukan film Doraemon, ini kenyataan realita. Allah yang berbicara, tangan ini berbicara. Kaki menjadi saksi dengan apa yang telah kita perbuat di dunia yang singkat ini. Ayah bunda, jemaah sekalian, mudah-mudahan kita sadar, perbanyak amal kebaikan. Pulang dari sini, ambil tangan istri kita, cium tangannya, minta maaf kepadanya. Dusta apa yang kita lakukan, kebohongan apa yang kita lakukan. Orang tua kita, mungkin selama ini kita durhaka kepadanya. Minta restu doanya agar berkah hidup kita ini, walaupun wabah virus corona melanda. Sebelum saya mengakhiri kajian ini, ayah bunda, saya punya produk Ustaz Oren, ada kurma. Ini kurma Ustaz Oren, ada ajwa, ada sukari, ada tunis, ada khalas. Silakan. Yang pengen produk Ustaz Oren, ya silakan japri langsung Ustaz Oren yang balas, dan insya Allah keuntungannya kita akan berikan kepada Rumah Bintang Quran Peduli Yatim dan Duafa yang diasuh langsung oleh saya Ustaz Oren. Silakan japri ayah bunda, kita belanja sambil berinfak, beramal. 0812 6634 6539. Alhamdulillah, mari kita tutup majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.